Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi dengan kajian Bima Sakti. Semoga Allah memberikan maghfirah, ampunan kepada Anda semua yang selalu sabar mengikuti kajian Bima Sakti. Jangan lupa Anda tekan tombol subscribe-nya dan like-nya supaya Anda termasuk orang yang bersama saya membela kebenaran. Kali ini saya akan berbicara tentang kartu yang dimainkan oleh Jokowi di dalam perpolitikan Indonesia yang sekarang menggegerkan Indonesia bahkan dunia ini. Apa saja kartu yang dimainkan? Ternyata dia terakhir menggunakan kartu yang sial, yaitu nomor 13, itu nomor sial. Apa itu nomor sial yang dimainkan oleh saudara Jokowi? Mari kita ikuti satu-satu ya, belajar sabar. Di dalam permainan kartu, saya tidak bermain catur, tapi kartu yang dipegang. Kalau Anda biasa bermain kartu, main bridge, itu bisa memenangkan permainan hanya dengan senai atau kartu as. Nah, tapi kartu Jokowi itu apa? Ini kartu sial yang dipegang saat ini, yang sedang dimainkan. Yang pertama, dia menggunakan kartu yang nilainya rendah tapi menaruh simpati orang, yaitu seakan-akan dia orang udik, orang desa dengan penampilannya sederhana, sehingga menimbulkan simpati orang, yaitu orang yang tidak tamak dengan kekuasaan tapi menjadi bagian dari kemiskinan. Sudah dimainkan oleh dia dan itu berhasil. Sehingga dia bisa menjadi orang terkenal di daerahnya dan naik ke atas menjadi di negeri ini. Yang kedua, kartu yang dimainkan yaitu kartu gorong-gorong. Seakan-akan dia adalah orang yang memiliki perhatian kepada lingkungan, memperbaiki mana gorong-gorong yang buntu, menunjukkan kesederhanaannya, dia tidak punya rasa jijik. Dan memang masyarakat Indonesia mayoritas seperti itu, jadi hatinya juga diambil. Sudah dimainkan itu berhasil. Yang ketiga, dia bermainkan menggunakan kartu kerakyatan, yaitu kartu Marhainis, kelompok kaum Marhainis. Marhain yaitu kelompok kaum miskin. Kalau istilah daripada orang-orang komunis, kaum proletar ini Marhain. Dia mainkan sehingga bisa diterima di kelompok PDIP pada saat itu. Masuk dia sehingga dimainkan itu kartu marhainnya. Sudah dia sukses. Yang keempat, dia menggunakan kartu kesukuannya, suku Jawanya ini. Karena dia tahu bahwasanya masyarakat Indonesia hidupnya di tanah Jawa mayoritas, dan suku yang terbesar di Indonesia ini adalah suku Jawa. Sehingga kalau itu dia ambil, maka dia akan mendapat pengikut. Dan dia berhasil menjadi Raja Jawa yang terselubung. Yang kelima, dia mainkan kartu yaitu kelompok Soloismenya. Ya, ada yang mengatakan sebagai masyarakat
homo solensis, yaitu masyarakat berpikir tapi geng Solo ini tadi. Nah, ini geng Solo ini digunakan dengan semua, mulai dari Solo, pejabat-pejabat yang dia ikat adalah kebanyakan adalah orang-orang Soloisme. Itu sudah berhasil dia. Yang keenam adalah kartu kekuasaan, dan ini merupakan kartu as untuk dia, sehingga dia bisa menjadi Presiden Republik Indonesia ini. Dengan kartu as ini tadi, dia kemudian bisa berbuat sesuka hatinya. Apapun yang dia mau bisa diperbuat, dan sudah dilakukan. Termasuk yang ketujuh adalah kartu hukum. Rambu-rambu hukum dia tabrak, selama tidak menimpa diri dan keluarganya, dia tabrak, dan ini sudah berhasil. Buktinya rambu-rambu hukum pemilu pun dia tabrak, sehingga menjadikan anaknya menjadi wapres. Itu tadi. Ini sebagai suatu contoh, dan orang-orang yang tidak tunduk kepada dirinya maka akan ditangkap. Korbannya banyak, orang yang dipenjara. Contohnya adalah Bambang Tri yang membuka borok kebohongan dirinya itu tadi. Dan banyak lagi hukum ini dipermainkan. Yang kedelapan adalah kartu popularitas. Supaya dia tidak hanya orang udik tapi populer, maka dia gunakan seakan-akan dia tamatan universitas ternama, yaitu Universitas Gadjah Mada. Gunakanlah kartu kesarjanaan insinyur kehutanannya itu, karena tahu bahwa untuk mendapatkan insinyur itu sulit. Jadi kalau bisa lulus itu termasuk orang hebat. Dia berhasil bertahun-tahun mempopulerkan dirinya, bahkan didukung oleh kelompok kampus UGM, sukses. Nah, yang kesembilan adalah kartu bohong alias dusta. Ini juga sudah diungkap sekarang. Dari waktu ke waktu, apa yang dia ucapkan adalah kebohongan semata. Contohnya IKN sekarang mangkrak, yang lalu akan membuat mobil listrik, sekarang mangkrak. Dia akan membuat masyarakat sejahtera, Gemah Ripah Lojinawi, Toto Tentrem Kartora Harjo, filsafat Jawa, juga dusta tidak jadi kenyataan. Masih banyak dusta-dusta yang bisa diangkat, dan itu menjadi bagian daripada ciri khas daripada saudara Jokowi. Boleh-boleh saja, tapi orang akan membacanya. Yang ke-10 adalah kartu jebakan, yaitu orang-orang yang bisa dia jebak. Menurut pada dia kasih jabatan. Jadi seluruh menteri-menteri, seluruh pejabat-pejabat yang diangkat oleh dia itu dengan suatu komitmen agar supaya mendukung dirinya dan keluarganya. Kalau tidak mendukung setelah dia dikasih jabatan, pasti dia akan dipecat. Contohnya adalah Anies, langsung dipecat karena bertolak belakang dengan dirinya. Masih banyak jebakan-jebakan. Yang ke-11 adalah kartu upeti, sogokan. Ini sudah terlihat kasus-kasus yang mendukung dia dikasih bukan amplop lagi, akan tetapi dikasih saham, dikasih duit, dikasih modal sampai triliunan. Dan ini mulai sekarang nampak semua ke seluruh pejabat pada jabatan-jabatan di mana dia
memegang kekuasaan, so pasti mayoritas adalah pejabat-pejabat yang mendapat sogokan. Yang ke-12 adalah kartu strategi. Dia telah mengatur strategi sejak dari awal yang dia lakukan. Satu langkah dari bawah sampai dengan atas, dan strategi itu tidak berhenti, tapi dia melihatnya sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan, atau bahkan 1 abad ke depan, agar supaya yang memegang Indonesia itu adalah terah Joko Widodo. Strategi itu sudah dilakukan. Anda bisa lihat anaknya ditaruh di atas untuk menggeser presiden yang sekarang ada dan bisa dinaikkan sewaktu-waktu. Itu strategi. Di daerah juga sama. Partai politik anaknya juga disusupkan. Bahkan sekarang sudah turun pun dia mengatur strategi, yaitu mengikat mereka yang telah berhutang budi kepadanya agar supaya tetap fokus berada di dalam komando geng Solonya. Itu strategi. Yang ke-13, nah ini kartu sialnya dia, karena nomor sial yang dia gunakan yaitu kartu ijazah. Melalui video ini saya beritahu, kalau Anda bertanya tentang ijazah yang disodorkan dalam bentuk fotokopi, yang aslinya dia simpen itu ijazah. Itu so pasti dia, itu strategi dia. Saya punya ijazah asli. Tidak salah, dia punya ijazah asli. Yang ditebar pesonakan itu adalah ijazah fotokopinya. Dikiranya menjadi kartu truf nanti kalau ketahuan. Nah, ini teman-teman mulai terbelah. Dia satu ingin melihat ijazah aslinya, tidak mungkin, karena itu merupakan kartu trufnya, dan tidak mungkin itu diberikan kepada siapapun, karena saya beritahu ijazah asli yang dia pegang itu bukan ijazahnya, tapi itu adalah ijazah orang lain yang fotokopi gambarnya seakan-akan mirip dia berkacamata. Itu tadi jelas itu bukan dia. Orang bodoh saja tahu. Bagaimana dia tidak berkacamata pada saat dia mendapatkan predikat ijazah, untuk ijazah dia berkacamata? Hayal bin ajaib. Dan ini sudah dibuka. Untung Allah menurunkan mereka pemain bridge populer, yaitu Dr. Tifa. Ini seorang wanita, seorang ahli morfologi anatomi. Dia tahu, dan saya pun belajar tentang itu, tapi dalam dunia tumbuhan, sehingga tahu tidak mungkin bisa dibodohi dengan keilmuan. Yang kedua, muncul Simon Sianipar ini tadi dengan keberanian yang luar biasa. Teruskan Mas Simon, Mbak Tifa. Saya seorang profesor tua dari Universitas Brawijaya mendukung dari jauh. Saya senang muncul generasi-generasi tulus seperti Anda, dan keberanian saudara Suryo ini juga untuk saya dukung dari jauh. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, dan pada waktunya, karena Anda memilih kartu truf yang sesungguhnya, yaitu kartu truf kebenaran saintifik, insya Allah mereka akan ketahuan bahwa kartu ijazah Jokowi itu adalah bodong, karena itu bukan ijazahnya. Alih-alihum, bersiap-siap Anda pada waktunya.
bukan hanya untuk menuntut kebohongan Jokowi tentang ijazahnya dan kepalsuan Jokowi dengan menggunakan ijazah orang lain. Anda lebih tahu, juga tuntut pendukung-pendukung kebohongan itu, karena mereka pun ada datanya, ada namanya, ada nomor HP-nya, dan itu sudah memasyarakat di mass media. Catat nama-nama mereka, pada waktunya mereka pun bagian daripada kebohongan itu sendiri, dan mereka penipuan terhadap masyarakat. Mereka bisa dituntut berdasarkan hukum positif Republik ini. Mudah-mudahan dengan ini, termasuk rektor UGM-nya dan para ternak-ternaknya, siap-siap juga Anda akan dikenai kartu truf daripada para pakarnya yang sesungguhnya, sehingga Anda insya Allah akan bergelimpangan. Saya menyampaikan ini sebagai bagian daripada seorang yang bertanggung jawab juga terhadap Republik ini, sekalipun peran saya kecil, yaitu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dengan menunjukkan sistematika, problematika kartu yang dimainkan oleh saudara Jokowi ini, supaya tidak berlarut-larut dan masyarakat ini segera hidup dalam kedamaian. Dan Allah akan menurunkan kepada rakyat apabila kedoliman itu sirna. Dan saya mempunyai hak sebagai warga negara untuk berbicara dalam kebenaran. Mudah-mudahan Anda yang bersama saya pun menjadi bagian dalam kebenaran. Sampai jumpa.